Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah kajian di Majelis Ta'lim Hasanah akan membahas tentang kitab 100 hadis pilihan. Dan hari ini kita memasuki bab kewajiban kita terhadap jenazah, kewajiban kita terhadap sesama muslim yang sudah meninggal dunia. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semuanya di dalam surah Al-Imran. Boleh nanti dibuka teman-teman, ini menjadi pengingat untuk kita semuanya dan ini menjadi pengingat untuk diri saya. Surah Al-Imran ayat 185. Apa kata Allah? Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebuah nasihat tentang kematian, di mana Rasulullah SAW pernah berpesan, tidak ada nasihat yang lebih penting bagi kita, tidak ada nasihat yang lebih berharga bagi kita kecuali kita diingatkan dengan kematian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha membalas setiap apa yang dilakukan oleh hambanya. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan sesungguhnya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses sesungguhnya adalah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka. Jadi kesuksesan yang kita dapatkan di dunia, ibu-ibu, pada hakikatnya adalah kesuksesan yang semu, bukan kesuksesan yang sesungguhnya. Kapan kesuksesan seorang muslim yang sesungguhnya? Manakala Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirinya di dalam syurganya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sendau gurau semata. Ya betul teman-teman, kehidupan dunia ini terkadang sudah didesain by design. Ya, dan kita lihat ya, yang namanya kehidupan dunia ini bak sandiwara, ya. Orang yang baik ya bisa didolimi, orang yang salah bisa berkuasa, semuanya adalah sandiwara. Dan hanya kehidupan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang beriman, yaitu kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Luqman ayat 34 juga teman-teman boleh silahkan dipelajari, ini juga bagus sekali ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Bahwa kita tidak ada yang tahu di mana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
La ta'lam nafsun madza taksibu ghada fi dunyaha wa akhiraha. Wa kadzalika la ta'lam aina tamut fi baladiha aw ghairi min ayyi biladillahi kana. Wa hadhihi al-ayah hujjatun 'ala al-mustawfin haitsu yaqulu ahadukum atubu ghadan wa atubu ba'dal ghad wa may yamliku ghadan aw ba'dal ghad. Kata Ibnu Katsir, disebutkan bahwa hendaklah kita sebagai orang-orang beriman mengingat yang namanya kematian. Kita nggak pernah tahu kapan kematian itu datang. Dan kita sudah banyak kita sudah dapatkan banyak pelajaran ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang yang kita kenal, Allah Azza wa Jalla wafatkan satu persatu. Ya, tinggal kita, giliran kita sedang menunggu untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum penyesalan itu datang, mari perbanyak beramal salih, karena sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal salih. Satu lagi, teman-teman boleh silahkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kematian ini bagus sekali, Masya Allah. Teman-teman buka surah Al-Mu'minun dari ayat 99 sampai 115. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Sampai nanti ayat 155. Apa kata Allah? Ketika kematian itu datang kepada seseorang, maka orang ini meminta kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Kemana ingin dikembalikan? Ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal salih dan menyesali apa-apa yang telah ditinggalkannya. Ya, saya pernah mendengar sebuah kisah cerita, ada seorang pemuda yang ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Jadi ada buku, insya Allah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini kesaksian seorang dokter. Pemuda ini, teman-teman, dia dikira oleh dokter sudah meninggal dunia, tapi ternyata belum Allah Azza wa Jalla wafatkan, hanya pingsan sejenak gitu loh. Dan pemuda ini tersadar, kemudian bercerita kepada dokter ini bahwa telah terjadi sesuatu kepadanya. Kata beliau mengatakan kepada dokter ini, wahai dokter, saya itu tadi merasa ada orang datang kepada saya gitu ya. Dan saya merasa dari kaki itu ada yang menarik dengan keras. Wallahu ta'ala alam apa yang terjadi kepadanya. Yang jelas kata beliau, saya kemudian seperti berada di alam lain. Dan ketika itu saya didatangi oleh dua orang yang saya nggak kenal gitu ya. Kemudian saya melihat sesuatu yang belum saya pernah lihat. Dan ada orang di situ meraung-raung pengen dikembalikan untuk melakukan ibadah salat, ibadah puasa, sedekah dan sebagainya. Tapi ketika itu orang yang berkata di depan saya mengatakan tidak bisa dikembalikan. Ini bukan alammu lagi katanya. Dan dia meminta kepada Allah, ya Allah, saya pengen dikembalikan barang 5 menit ke dunia. Ya Allah, saya berjanji ketika dikembalikan ke dunia, saya ingin menjadi orang yang salih, saya ingin menjadi orang yang baik, saya bertaubat kepadamu. Kata pemuda ini, kemudian saya tersadar dan saya melihat di sekeliling saya ternyata saya terbaring di rumah sakit. Ya, jadi memang mungkin kalau bahasa orang kita mati suri ya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas pemuda ini mengatakan bahwa beliau melihat ya banyak orang-orang meminta kepada Allah, meraung-raung meminta agar dikembalikan ke dunia ya, dan ternyata ya Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa pemuda ini untuk dikembalikan ke dunia. Begitulah teman-teman ya, penyesalan yang terjadi ketika kita menyia-nyiakan kehidupan yang Allah berikan. Dan sebelum penyesalan itu datang, yuk mari saya ajak diri saya dan teman-teman perbanyak untuk kita beramal saleh. Apa di antara amal saleh yang kita lakukan? Di antaranya adalah kita berikan hak saudari kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada kewajiban kita sebagai orang beriman ketika kita melihat saudara kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, teman-teman, kalau teman-teman melihat ada saudari kita yang sudah mau mendekati sakaratul maut, maka hendaklah ada di antara kerabatnya yang mentalkin. Nah, mentalkin ini penting banget ya, dituntun. Dan saya pernah berjumpa dengan salah satu jamaah, ya, beliau seorang dokter wanita. Beliau berkata kepada saya, Ustadzah, waktu ibu saya koma ya, di rumah sakit, saya tuh berbicara kepada ibu, Bu, ini saya datang, saya pengen nengok ibu gitu ya. Kata mbak ini bilang, saya kira ibu tuh nggak dengar Ustadzah. Ternyata setelah saya berbicara kepada ibu ini saya datang, saya sekarang berada di samping ibu. Itu kata mbaknya, saya lihat Ustazah dengan mata kepala saya sendiri, ibu tuh meneteskan air mata katanya. Jadi orang-orang yang koma itu sebenarnya mendengar itu. Ya wallahu ta'alam, itu kesaksian yang saya dengar langsung dari jamaah yang Allah Azza wa Jalla takdirkan menemani ibunda beliau ya di sisa-sisa kehidupan beliau sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla mewafatkan ibunda beliau ya. Jadi teman-teman, kalaupun ada yang mungkin ya koma dan lain sebagainya, ternyata itu masih bisa mendengar. Maka tidak ada kata-kata yang bisa kita ucapkan kecuali mentalkin ya calon jenazah ini dengan kalimat tauhid ya. Dan kalau sudah ditalkin, maka jangan diulang-ulang, sudah cukup satu kali saja. Ya. Yang kedua adalah ketika jenazah ini sudah meninggal dunia, teman-teman ada sebenarnya buku bagus sekali. Nanti teman-teman boleh membelinya. Ini ada bahasa Indonesia, sudah ada ya. Namanya judulnya Sunnah-Sunnah Setelah Kematian. Ditulis oleh Ustadz Zainal Abidin bin Syamsuddin. Insyaallah beliau juga seorang yang sudah kenal dengan sunnah, sehingga saya berbaik sangka apa yang beliau tulis di buku beliau ini adalah sesuatu yang sahih ya. Baik, di sini beliau menyebutkan bahwa ketika kita menemani orang yang akan menghadapi sakaratul maut, maka kata beliau, ucapkanlah kebaikan karena malaikat mengimami atas apa yang kalian ucapkan. Beliau mengambil hadis Nabi kita Muhammad SAW, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan. Jadi pastikan ya teman-teman, orang yang menemani calon mayit ini orang-orang yang baik, orang-orang yang lisannya itu ketika mengatakan sesuatu yang baik, bukan yang panikan. Kan kadang ada ya, namanya perempuan tuh kadang panikan. Ya, menemani orang sakaratul maut bukan dibimbing untuk mengucapkan kalimat tauhid, malah berteriak-teriak. Dan ini sesuatu yang sebenarnya tidak pantas ya diucapkan atau didengar oleh calon mayit. Kemudian apa yang diucapkan yaitu kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka Allah Azza wa Jalla akan jamin masuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ketika kita sudah tahu, sudah yakin betul ya bahwa ini sudah meninggal dunia, caranya bagaimana teman-teman? Kalau kita menjumpai calon jenazah ini di rumah sakit, biasanya yang memeriksa adalah bagian nakes ya, dokter ataupun perawat. Coba ditengok, oh ini sudah nggak ada nyawanya Bu, sudah wafat ya, pastikan itu. Atau kalau meninggal di rumah, itu pastikan juga bahwa yang ada di depan kita tuh sudah meninggal gitu ya. Saya pernah diberitahu katanya kalau sudah meninggal itu cirinya apanya, pupil matanya ya, itu sudah nggak bergerak gitu ya. Dan biasanya nanti lambat laun telinganya juga sudah tidak lagi mengembang, tapi dia turun ke bawah katanya ya. Dan masih banyak lagi ciri-ciri bahwa ini adalah seorang yang sudah meninggal dunia. Jadi pastikan dulu sudah meninggal dunia. Kalau sudah pasti meninggal dunia, sudah yakin bahwa meninggal dunia, maka di antara kewajiban kita orang yang hidup adalah memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia, dipejamkan matanya. Jadi Rasulullah SAW beliau ketika menemui jenazah Abu Salamah ya, ketika Abu Salamah radhiyallahu an menghembuskan nafas terakhir, maka kemudian Rasulullah SAW memejamkan kedua mata Abu Salamah.
Rasulullah SAW berkata, Innar ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu bila dicabut oleh malaikat, maka biasanya pandangan mata mengikuti. Makanya dipejamkan, ke bawah ya dipejamkan. Itu kewajiban kita. Tadi mentalkin, yang kedua memastikan bahwa ini sudah menjadi jenazah. Yang ketiga adalah kita memejamkan mata. Apa hikmahnya teman-teman? Kenapa kita diperintahkan untuk memejamkan mata orang yang baru meninggal? Di antaranya agar tidak jelek pandangan matanya, katanya Imam Syaukani. Di antara hikmahnya adalah agar tidak menakutkan orang yang melihatnya gitu loh. Jadi segera untuk dipejamkan matanya. Dan tidak ada zikir tertentu. Mohon ini untuk dicatat baik-baik, karena sebagian orang mereka ketika memejamkan mata jenazah mereka mengucapkan zikir bismillahi wa ala millati rasulillah. Dan kata Syekh Utsaimin ini tidak ada dasarnya. Ya. Jadi hanya dipejamkan mata saja. Baik, kemudian setelah kita memejamkan mata, yang keempat adalah mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan kebaikan untuk Abu Salamah. Apa kata beliau? Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatuhu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ustazah, kalau nggak bisa bahasa Arab boleh nggak bahasa Indonesia? Boleh. Ya, artinya bagaimana? Ya Allah, ampunilah, kalau Rasulullah ya, Abu Salamah, atau disebutkan nama mayitnya siapa? Ya Allah, ampunilah fulan, ampunilah fulana. Angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini doa yang sangat bagus. Kita pengen derajat kita, derajat saudara kita diangkat bersama derajat orang-orang salih, derajat orang-orang yang mendapatkan syahidan, derajat orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa khulufu fi aqibihi fil ghabirin, berilah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya. Seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, maka kita doakan semoga Allah berikan pengganti yang lebih baik. Seorang suami meninggalkan seorang istri, juga kita doakan semoga mendapatkan pengganti yang lebih baik. Ya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan ampunilah ia wahai Rabb kami sekalian alam. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburnya. Jadi boleh teman-teman kita doa dengan doa ini, boleh juga dengan doa yang biasa teman-teman hafal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al qabrahu raudhatan min raudatil jannah. Itu juga boleh. Ya, jadi yang penting doa-doa kebaikan untuk mayit. Ya. Baik, kemudian yang kelima, mengikat dagunya. Ini kewajiban kita ya. Mengikat dagunya. Dengan apa mayit diikat dagunya? Dengan kain yang cukup panjang, maksudnya kain yang cukup untuk mengikat dari dagu sampai atas kepala. Ya. Apa hikmahnya? Kenapa kok dagu mayit diikat? Ya, agar mulutnya tidak terbuka. Dan itu dikerjakan di awal-awal ruh keluar dari tubuhnya. Jangan terlalu lama. Karena kalau sudah terlalu lama dia sakit. Ya. Dan kita tidak boleh menyakiti mayit. Jadi bersegera. Jangan sampai misalnya keluarganya karena ditinggal oleh orang yang disintainya nangis dulu, guling-guling dulu gitu. Baru setengah jam diurus misalnya ya. Ya mayitnya sudah kaku. Ya. Jadi harus cepat gitu. Makanya kalau misalnya ada yang menunggui sakaratul maut itu harusnya ada yang menunggui lagi gitu. Jangan sendirian. Ya, harus ada temannya. Jadi yang satu yang mau nangis, yang satu cepet-cepet mengurusi jenazah yang ada di depannya. Ya, jadi dagunya diikat agar tidak terbuka mulutnya. Khawatir nanti ada hewan masuk. Ya, gimana mau mengeluarkan? Udah jadi jenazah masih ada yang mau dibangunkan lagi. Ya, yang keberapa Ibu-ibu? 6. Yang keenam adalah melemaskan persendian. Jadi itu namanya peregangan, Mbak. Jadi peregangan tuh bukan cuma untuk orang hidup. Ya. Mayit juga perlu dilemaskan tuh. Di peregangannya gimana? Peregangannya, subhanallah, saya juga ini masya Allah ilmu baru bagi saya. Jadi ada juga ternyata direnggangkan biar dilemaskan. Ditarik tangan ini,
ditarik begini. Ya. Pelan-pelan ya Ibu-ibu, pelan-pelan. Nah, kemudian kaki ditarik dari betis ke atas. Ditarik. Kayak orang peregangan tuh loh. Nah, ya. Dan itu pelan-pelan. Ya, Masya Allah. Gimana Us kalau sudah lama? Ya jangan, berarti udah kaku. Ini pas masih baru saja keluar ruhnya, kemudian dilemaskan persendiannya. Masya Allah. Baik. Kemudian yang keberapa Ibu-ibu? Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah melepaskan pakaian yang melekat di badannya. Disegerakan ya, dilepas pakaiannya. Mumpung masih lemes. Jangan ketika sudah kaku baru dilepas. Ya. Karena kalau sudah kaku baru dilepas nanti yang ada digunting ya bajunya ya. Jadi pas masih lemas, kemudian dilepaskan pakaiannya. Baik. Kemudian setelah dilepaskan pakaiannya, ya dan semuanya dilepas. Ya, tidak ada satupun kain yang nempel kecuali nanti kain yang menutup auratnya. Jadi ada kain yang lebar menutup auratnya. Jadi baju-baju semuanya dilepas. Termasuk mohon maaf daleman-daleman semuanya dilepas. Apa hikmahnya? Kata Syekh Utsaimin, karena badan mayit itu akan lebih cepat rusak ya, dikarenakan pakaian yang melekat padanya akan memanaskan tubuhnya. Jadi memang dilepas ya agar lebih dingin untuk mayit. Dan setelah dilepas pakaiannya harus sudah ada ganti kain penutup ya. Jadi jangan sampai auratnya mayit itu terlihat oleh orang yang masih hidup ya. Baik, jadi disiapkan kain untuk menutupi auratnya. Setelah kita tutupi dengan kain, maka kemudian disiapkan untuk dimandikan. Dan hukum memandikan mayit ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya adalah kalau ada orang sudah memandikan, maka tidak wajib bagi kita untuk memandikan. Ya, cukup sebagian orang yang melakukannya. Dan orang yang memandikan mayit hendaklah tahu akan ilmu memandikan mayit. Jadi bukan asal orang yang dia asal-asalan gitu ya. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk memandikan mayit. Jadi dia harus tahu ilmunya, juga harus amanah. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena kadang ya teman-teman, terkadang Allah itu membuka aib seseorang manakala sedang dimandikan jenazahnya. Jadi ketika sedang dimandikan jenazahnya, Allah buka aibnya. Maka orang yang amanah ya, dia tidak akan membongkar aib mayit ini. Dia tutupi rapat-rapat. Dan orang-orang yang amanah itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memandikan ya, dia hendaklah bersikap lembut terhadap mayit, ya tidak kasar. Karena mayit itu sebenarnya dia merasa, ya dia masih merasakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup kepadanya. Dan nanti teman-teman cara memandikan jenazah ya, atau cara memandikan mayit ini juga hendaklah ada yang mempelajarinya. Alhamdulillah di Yogyakarta sudah ada komunitas-komunitas ya, komunitas-komunitas yang memang dipersiapkan untuk mengurusi jenazah. Alhamdulillah. Dan ini bagian dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Bisa dibayangkan nggak teman-teman? Kalau kita hidup di negara yang muslimnya itu minoritas, ya muslimnya itu minoritas, maka boro-boro ada komunitas seperti itu, ya kan? Ya yang ada karena minoritas, ya maka diwajibkan bagi orang-orang yang tinggal di negara tersebut untuk mempelajari bagaimana cara memandikan jenazah. Sehingga ada ketika saudaranya meninggal dunia sudah siap orang-orang yang memandikan jenazah. Dan yang paling penting ibu-ibu, ketika kita memandikan jenazah itu di tempat yang tertutup, bukan menjadikan pemandian jenazah itu sebagai acara yang perlu ditonton. Ya, jadi auratnya perlu dijaga. Kalau kami lihat di Timur Tengah, khususnya di Madinah ataupun di Mekah, itu memang sudah ada tempat khusus pemandian jenazah. Ya, kalau teman-teman lihat di Masjid Nabawi, yaitu di dekat pemakaman Baqi, itu tuh ada tertulis tempat pemandian jenazah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita semuanya di kota Madinah. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian setelah dimandikan, dan bukan saatnya kita membahas tentang bagaimana memandikan jenazah, yaitu ada daurah atau ada pelajarnya sendiri ya.
Maka setelah mayit ini dimandikan, yang selanjutnya adalah dikafani. Mohon maaf, tadi saya lupa, alhamdulillah Allah ingatkan. Teman-teman, kalau misalnya ada jenazah mayit yang sudah terbakar, misal ada orang Allah takdirkan ketika meninggal dunia disebabkan kebakaran rumahnya atau dia berada di pasar kebakaran gitu ya. Maka kalau sudah bentuknya tidak sempurna seperti orang yang masih hidup, maka cukup ditayamumkan saja. Ini penting ini, cukup ditayamumkan saja. Bagaimana caranya? Sama seperti tayamumnya orang yang masih hidup. Hanya bedanya kalau orang yang masih hidup dia tayamum sendiri, kalau orang yang sudah meninggal ditayamumkan. Dan jika ada sebagian anggota tubuh yang terpisah, misalnya ada kecelakaan, tangannya kemana, kepalanya kemana, kakinya kemana gitu ya, maka yang wajib dilakukan oleh orang yang masih hidup dikumpulkan dan dimandikan. Ya, jadi potongan-potongan tubuhnya itu dicari dulu, kemudian dikumpulkan, baru kemudian dimandikan. Ya Allah, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan terbaik ya ibu-ibu. Baik. Kemudian setelah dimandikan, kewajiban kita terhadap mayit adalah mengkafani. Ya. Dan cara mengkafani mayit tentunya berbeda ya, cara mengkafani jenazah laki-laki dan jenazah perempuan atau mayit laki-laki dan mayit perempuan. Baik, setelah mengkafani mayit, maka kemudian kewajiban kita adalah menyolatinya. Dan cara menyolati mayit teman-teman harus diingat ya teman-teman, kalau mayitnya laki-laki maka imam berdiri di depan kepalanya mayit, dan kalau mayitnya perempuan maka berdiri di tengah. Kan biasanya kita kalau sholat mayit tuh kita asal berdiri gitu ya, padahal ada ketetapannya. Kalau mayitnya laki-laki berarti berdirinya, kalau ada imam di depan kepalanya, kalau mayitnya perempuan maka di tengah-tengah. Dan wajib bagi kita ya teman-teman untuk mempelajari bagaimana tata cara menyolati jenazah. Apalagi teman-teman yang akan berangkat umroh, akan berangkat haji, itu nanti di sana akan ada kesempatan teman-teman, masya Allah, untuk memanen pahala. Ya, di antaranya apa? Di antaranya memperbanyak salat di Masjid Nabawi, memperbanyak salat di Masjidil Haram, juga menyolatkan jenazah. Karena hampir di setiap waktu sholat teman-teman, kalau yang kami temui di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, itu hampir di setiap selesai sholat ada yang namanya sholat jenazah. Jadi eman maksud saya kalau kita tidak mengerti tata cara sholat jenazah. Jadi belajar dulu. Ya, di antara pelajaran kurikulum yang harus kita persiapkan sebelum berangkat umroh, sebelum berangkat haji, di antaranya adalah bagaimana manasik haji dan umroh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, juga bagaimana tata cara sholat jenazah. Ya, beserta doa-doanya juga dihafalkan. Juga teman-teman dihafalkan doa ketika mayitnya itu anak kecil. Kan biasanya kalau teman-teman di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu dikasih tahu sama imamnya. Ya, ayo sholat jenazah misalnya untuk anak-anak ya. Ini anak-anak, di depannya ada anak-anak, ya, watfal, biasanya mereka bilang atfal. Atfal itu berarti anak kecil. Ya, Masya Allah. Baik, oh iya teman-teman, ada perbedaan antara orang yang meninggal dunia dalam keadaan muhrim, dalam keadaan ihram, dan orang yang meninggal dunia tidak dalam keadaan ihram. Ihram itu seperti apa? Ihram itu orang yang sedang melakukan rangkaian ihram, baik itu tawaf maupun sa'i. Nah, kalau ada orang meninggal ketika dia sedang tawaf, ketika dia sedang sa'i, maka yang diperintahkan adalah membuka kepalanya. Ya, wabil khusus kata para ulama adalah kaum laki-laki. Kaum laki-laki itu biasanya dibuka kepalanya, dan kami pun ya pernah melewati, jadi nggak sengaja saya dan suami itu lewat gitu ya di Masjidil Haram waktu itu lewat, dan di situ tuh sudah dikumpulkan jenazah-jenazah yang meninggal. Dan ada dua kelompok dipisah itu, tapi dalam satu tempat kotakan itu. Yang satu yang kepalanya kelihatan laki-laki, yang satu yang kepalanya terbungkus rapi, gitu ya. Nah, yang kelihatan ini adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan sedang ihram. Kenapa teman-teman kok dibedakan? Ingat, orang-orang yang meninggal ketika ihram, maka ketika dibangkitkan dari kubur, kenapa kepala mereka tidak ditutup? Kata Syekh Utsaimin, karena mereka itu belum selesai bertalbiyah.
Jadi ketika di dunia lagi umroh baru putaran tawaf putaran 3 wafat gitu ya. Jadi mereka nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur mereka bertalbiyah kembali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Masyaallah, pengen apa pengen teman-teman? Pengen ya, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan kita sedang ihram. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian selanjutnya setelah dikafani, setelah disolatkan, maka kemudian diantara yang menjadi kewajiban kita adalah menyegerakan dalam proses pemakaman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, asri'u bil janazah, segerakanlah pemakaman jenazah. Fa in takun salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Kalau jenazahnya ini orang-orang salih, orang-orang yang salihah, maka mereka minta untuk dipercepat dalam proses penguburannya, insyaallah. Wa in takun ghairu dzalik, kalau jenazahnya ini bukan orang yang baik, bukan orang yang salih, bukan orang yang salihah, bukan orang yang taat kepada Allah, fa syarrun tad'unahu an riqabikum, maka kalian tetap ya melepaskan kejelekan dari pundak-pundak kalian. Maksudnya malah bertambah takut ya kalau dipercepat untuk penguburannya, karena tahu nanti ketika mereka sudah sampai kuburan itu pasti di kuburan itu ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya azab kubur ya. Baik. Nah, setelah jenazah itu dikubur teman-teman, dan di antara yang wajib untuk menguburkan jenazah adalah kaum laki-laki. Ya, kaum laki-laki itu mengantarkannya sampai ke pekuburan. Ada waktu-waktu yang tidak boleh ya untuk menguburkan mayit. Di antaranya ketika matahari terbit. Jadi ini diperhatikan, pengen disegerakan tapi jangan sampai bertabrakan dengan waktu-waktu yang dilarang. Yang pertama ketika matahari terbit itu tidak boleh. Yang kedua ketika matahari terbenam itu juga tidak boleh. Yang ketiga ketika matahari berada di tengah-tengah menjelang masuk waktu zuhur. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mayit itu meninggal pagi hari, meninggal pukul 10, ya maka boleh mengakhirkan sampai diurus jenazahnya dan menguburkannya setelah zuhur. Ya. Biasanya kalau orang Jawa tuh dikubur jam berapa? Ada yang jam 1, ada yang jam 2 ya. Biasanya tergantung daerahnya ya. Baik. Nah, ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Utsaimin, bolehkah menguburkan mayit di malam hari? Ya, kalau misalnya meninggalnya itu sore ya, atau petang, maka kata beliau boleh menguburkan mayit pada malam hari asalkan tidak mengabaikan hak mayit dan tidak menyusahkan dalam mensolatkannya. Dan di antara sahabat Nabi yang dikubur pada malam hari adalah Utsman bin Affan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Oh maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit catatan. Apakah boleh bagi orang yang hidup mengecup keningnya mayit? Maka ini diperbolehkan. Mengecup kening mayit yang muslim, ya maka ini diperbolehkan. Dalilnya apa? Ada perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di mana beliau mengecup keningnya Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, jadi boleh dikecup keningnya dan kemudian setelah itu kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh meratapinya. Baik. Nah, setelah dikubur maka kewajiban kita apa teman-teman? Nih, kewajiban yang perlu kita lakukan adalah segera melunasi hutang-hutang mayit. Jadi sebelum warisan itu dibagi, maka kita tuntaskan dulu tanggungan-tanggungan mayit. Apa di antaranya? Ya, di antaranya adalah membayarkan hutang-hutangnya. Termasuk di antara yang semestinya diperhatikan oleh orang yang masih hidup, ya kewajiban kita terhadap mayit adalah apakah mayit ini punya tanggungan untuk membayar zakat dan belum dibayarkan atau sudah dibayarkan. Makanya kalau orang yang sudah sepuh ya, padahal kan namanya kematian nggak harus sepuh ya, atau kita yang masih hidup, kalau kita punya wasiat, ya diantara wasiat kita itu kepada anak kita itu kita bilang ke anak kita, nak, alhamdulillah ayah ibu sudah membayar zakat tahun ini, gitu ya. Jadi biar jelas, ya, biar jelas kita beritahu bahwa kita sudah membayarkan zakat mal.
Ya, atau misalnya ada sesuatu yang mungkin pernah digadaikan, itu juga perlu dituntaskan. Dan kalau misalnya mayit ini ada uang, ya ada uang sebelum dibagikan kepada ahli waris, maka diambil juga untuk pengurusan jenazahnya. Ya, termasuk kayak misalnya kalau di Indonesia Raya kan biasanya untuk tanah pekuburan tuh beli ya, nggih mboten. Beli atau ngontrak? Beli ya. Ya, maka dibayarkan, segera dibayarkan. Dan teman-teman, kalau kita boleh memilih, ya, di manakah pekuburan kita nanti, atau di manakah pekuburan orang-orang yang tercinta, yang ada kerabat ya dengan kita, maka pilihkan kuburan yang khusus muslim. Ya, saya pernah mendengar salah satu syekh berceramah di ceramah beliau itu bahwa di antara harapan kita meminta kepada Allah agar kita tuh dikubur di pekuburan muslim. Itu minta sama Allah, berdoa sama Allah. Ya, kenapa Ustazah? Karena orang yang sudah meninggal itu akan mendengar atas izin Allah apa yang ada di sekitarnya. Maksudnya akan mendengar jenazah tetangganya itu loh. Ya, itu akan terdengar ya. Bagaimana kalau tetangga-tetangganya itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, termasuk di antaranya juga membayarkan fidyah. Ini juga nih. Jadi kalau ada mayit gitu ya, misalnya dia waktu hidup ada utang puasa ya. Karena sudah sepuh kan tidak bisa lagi puasa. Maka apa yang harus dilakukan? Membayar fidyah. Kalau misalnya mayit ini ketika masih hidup belum membayarkan fidyah, maka bagi orang yang hidup dia wajib untuk membayarkan fidyah. Jadi diberitahu, kita orang yang hidup harus tahu, oh ini mayit ini punya hutang enggak? Ya, berkaitan dengan hutang puasa. Baik. Dan masalah utang ini ya teman-teman ngeri sekali, karena memang zaman sekarang itu di antara godaan terbesar bagi kita yang masih hidup adalah adanya pinjol, ya, pinjaman online, ya. Dan saya pernah mendengar kemarin dari salah satu akhwat, di mana beliau itu, kata beliau kemarin disuruh pulang oleh ibunya ya untuk sebuah urusan, dan ternyata beliau sangat terkaget-kaget ketika beliau pulang ke kampung halamannya. Di situ ditemukan banyak sekali tetangga-tetangganya yang terjerat hutang pinjol. Ya, sampai akhirnya harus menjual rumahnya gitu ya, Masya Allah. Jadi hati-hati nih teman-teman, perhatikan ya anak-anak kita ya, diwanti-wanti, nak jangan jadikan hutang itu sebuah kebiasaan ya, karena saya juga pernah mendengar bahwa di antara yang memainkan pinjol ini ya, di antara korbannya juga ada anak-anak ya. Jadi kita sebagai orang tua perlu memberikan ujangan-ujangan, nasihat-nasihat kepada anak-anak kita bahwa jangan bermudah-mudahan dalam berhutang. Baik, kemudian apalagi yang perlu kita lakukan, yaitu menunaikan wasiatnya. Jadi kalaupun ada wasiat yang diucapkan oleh calon mayit, ya maka perlu diingat-ingat, kalau bisa ditulis. Ya, ditulis apa wasiat dari calon mayit ini. Dan kita sebagai orang yang masih hidup, ya nanti kalau orang ini sudah menjadi mayit, maka kita berkewajiban untuk menunaikan wasiatnya. Baik, tadi membayarkan hutangnya juga ya, baru kemudian setelah itu membagikan harta warisan. Dan orang yang membagikan harta warisan hendaklah mengetahui ilmu tentang pembagian harta warisan berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Terutama ada di surah An-Nisa. Ya. Dalam surah An-Nisa Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa lembar ke-2. Itu ada ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain wa in kunna nisaa fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak, gitu ya. Sampai akhir ayat. Sampai di belakangnya lagi ada. Itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan warisan. Dan ini perlu dipelajari. Kalau teman-teman tanya, Ustazah gimana kalau kita nggak bisa serahkan kepada ahlinya? Alhamdulillah di Yogyakarta sendiri sudah ada badan pembagian warisan. Ya,
ada orang-orang yang ada di dalamnya, dan sekarang sudah lebih mudah lagi karena ada aplikasi pembagian waris. Masya Allah, lebih mudah lagi ya. Jadi ada aplikasi pembagian waris, Masya Allah. Dan Syekh Utsaimin dalam Asyara Al-Mumti, beliau berpendapat, ini pendapatnya beliau, jika memungkinkan, kata Syekh Utsaimin, untuk wasiat, jika memungkinkan keadaannya, maka ditunaikan sebelum jenazah dikuburkan. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa. Maksudnya kalau tidak memungkinkan maka diurusi dulu jenazahnya cepat gitu ya, sampai dikubur. Baru kemudian diurus masalah hutang piutangnya, masalah wasiatnya dan lain sebagainya. Itu kalau memungkinkan boleh diurus sebelum jenazah dikuburkan. Baik, sampun gitu teman-teman. Nanti yuk kita lihat ke hadis yang ada di hadis ke-12 ya. Di sini apa disebutkan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, man syahidal janazata, barang siapa yang menghadiri janazah. Al janazah itu artinya adalah jenazah, hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, maka pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyolatinya adalah seperti pahala sebuah gunung. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan barang siapa yang menghadirinya sampai dikubur, maksudnya sampai ke pemakaman, dan ini kewajiban ini untuk kaum laki-laki. Ya, hendaklah kaum wanita tidak ikut ke pemakaman, di rumah saja cukup. Ya, kenapa? Karena ketika wanita ini sampai berangkat ke pekuburan akan terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan, dan wanita ini sifatnya lemah ya. Jangan sampai sudah dikubur, ya sudah di tempat pekuburan, dia meraung-raung, menangis-nangis dan menampar-nampar pipinya. Ya, maka yang paling aman untuk kaum wanita adalah tetap tinggal di rumahnya. Wa man syahida hatta tudfan falahu qiratan, dan barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dihantarkan ke pemakaman, maka baginya pahala 2 gunung. Qila wa mal qiratan, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 2 gunung ini? Kemudian Rasulullah mengatakan, qala mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang sangat besar. Ya, jadi Masya Allah, diantara kebaikan Allah ya kepada hambanya adalah menyiapkan pahala yang sangat banyak ya. Dan kita sebagai hamba Allah hendaklah fokus mengetahui apa saja pahala yang Allah Azza wa Jalla sediakan yang begitu banyak. Amalan-amalan apa sih yang sekiranya Allah menyediakan pahala yang banyak? Tadi diantaranya adalah menyolati jenazah. Ya, jadi teman-teman, kalau kita mengenal ataupun kita tidak mengenalnya tapi itu adalah muslim, saudari kita, maka tidak apa-apa kita ikut turut menyolati. Dan diperbolehkannya seorang wanita ya untuk menyolati jenazah. Tidak ada kata dilarang. Kenapa? Karena sebagian daerah yang mereka mengatakan namanya wanita tidak boleh menyolati jenazah, padahal diperbolehkan. Ya. Kemudian yang kedua di antara pahala yang Allah Azza wa Jalla berikan yang cukup banyak adalah ketika seseorang menengok orang sakit, maka akan didoakan oleh para malaikat. Di antara pahala yang Allah berikan yang cukup banyak juga adalah pahala membaca Al-Quran. Ya. Pahala wakaf jariyah itu juga pahala yang akan terus mengalir pahalanya sampai kita berada di kubur. Kemudian mengamalkan ilmu, membagi ilmu, itu juga pahala yang akan terus kita dapatkan walaupun kita sudah berada di liang lahat. Ya. Jadi fokus teman-teman untuk pahala-pahala yang besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang diringankan dalam beramal saleh,
dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amal kebaikan kita. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fiikunna jami'an, jazakumullahu khaira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.